Apakah boleh bagi perempuan yang haid berdiam dalam masjid sekalipun aman dari mengotori masjid? Mungkin sebagian ustadz ada yang membolehkan, tapi saya pribadi berpegang pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang haid tidak boleh iktikaf, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Boleh dua, perempuan yang haid ngulang hafalan, kebetulan dia hafal Quran, boleh, tapi ngulang hafalannya dalam hati. Makanya kalau nanti bapak ibu ada ngelihat perempuan diam aja, berarti ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau nggak hafal berarti kurang belanja. Dua, kalau guru ngajar di lokal tapi bacanya potong-potong, ya ayyuha alladzina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Nggak boleh langsung nyambung. Ibu-ibu guru yang ngajar di TK, di MDA boleh, dengan syarat potong-potong. Begitu yang saya baca. Ustadz, gimana cara menasehati orang tua kita kalau dia berbuat salah tapi kita takut untuk menasehatinya? Ini anaknya udah ngaji, jangan mentang-mentang kalian sudah sholawatan, sudah tahlilan, sudah yasinan, sudah ngaji, orang tua kalian belum sholat, lalu pulang dari sini langsung manggil, ayah sini, mama sini, duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'uma, jangan kau persekutukan, jangan kau patuh. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetap bergaul dengan baik, jangan lidah kasar. Tapi ayah saya nggak sholat Pak Ustadz. Dia kerja di mana ayahmu itu? Ayah saya kerja di Pemda Banjar. Minta Pak Bupati nasihati dia, panggil dia, sini, kamu nggak sholat ya? Loh, kok bapak tahu? Laporannya udah masuk. Cari ulama, cari sahabat, cari tokoh masyarakat yang kira-kira omongannya didengar. Jangan kalian menasihati dia, nggak masuk. Ustadz, boleh nggak kita golput? Jangan. Yang sudah ngaji, yang sudah maulid, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah tahajud, golput. Ingat, yang homo nyoblos, yang sabu-sabu, putau, sakau nyoblos. Maka kalau kalian tidak nyoblos, jangan heran nanti akan naik DPR, DPRD, DPR RI, DPD, pemabuk, peminum khamar. Kenapa? Gara-gara yang baik tidak nyoblos. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kita sekarang tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itulah yang benar. Maka orang yang banyak malam ini berkumpul 20.000 orang, ini bisa mendudukkan paling tidak 4 calon anggota legislatif. Siap mendudukkan orang yang baik-baik? Takbir. Dari suaranya yakin saya. Apa hukumnya kerja di tempat non muslim? Apakah gajinya halal? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, tidak ada uang, kerja di rumah orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Lalu mereka mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya itu Ali ngambil upah, ngambil air, menimba air di rumah Yahudi, ngambil upah. Nabi membolehkan. Itulah dalil boleh kerja di tempat non muslim, perusahaan non muslim. Tapi kalau dia mewajibkan buka aurat, jangan. Disuruhnya ninggalkan sholat Jumat, jangan. Maka perda kita mesti kuat. DPR mengeluarkan peraturan daerah, semua perusahaan yang masuk, perusahaan asing, perusahaan non muslim, mesti menghormati muslim, tetap bisa menjalankan syariat agamanya. Setuju?
Pilihlah anggota-anggota dewan, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPD yang mengeluarkan aturan, membuat prioritas pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam mayoritas tapi tidak prioritas. Betul? Apa hukumnya bekerja itu Pak Ustadz? Boleh, tapi kalau sudah dia paksa ritual agama, dipaksanya makan yang haram, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak Ustadz yang saya cintai, apa hukumnya menerima uang dalam pemilu? Ar-rishwah fil intikhabat. Yas'aluna ma hukmu akhdhun nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang sogok? Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Enggak sekuat yang pertama. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Sekali haram tetap haram. Pak Ustadz, ini dari Banjar Pak Ustadz. Oke, Ustadz yang ceramah kemarin di Masjid Al-Karamah, betul. Ini ada yang ngasih uang 100.000 Pak Ustadz, haram. 1 juta Pak Ustadz, oh banyak juga itu. Sekali haram tetap haram. Jangan hindari money politik, hindari hate speech, hindari hoax. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera menuju Indonesia yang berdaulat. Siap? Bagaimana menanggapi bila ada punya teman gay? Soal bas bas'alu anil gay LGBT nani liwat bis'al yadhakun. Apa kalau ada yang gay? Penanganannya 2. Yang pertama ruqyah. Ini true story, kisah nyata yang cerita Ustadz Saifullah namanya, Ketua Arsi Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketika di ruqyah orang gay ini ternyata sedang diganggu jin LGBT. Setelah dibacakan mereka pun keluar sehat. Yang kedua, minta bantuan dari Bapak TNI Polri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dikumpulkan GG ini, dibuat program namanya Be a Man. Ajarkan mereka silat Banjar, ajarkan mereka karate. Memang awal-awalnya dia agak lemas, tapi lama-lama dia kuat. Oleh sebab itu mesti. Yang pertama ruqyah, yang kedua ajak dia maulid, ajak dia baca habsyi, simtud durar, bacakan ayat kursi, insyaallah dia sehat. Apa hukumnya nitipkan orang tua di panti asuhan? Salah. Nitipkan orang tua di panti jompo. Yang di panti asuhan itu anak yatim. Wahid soal bis'alu anil aulad alladzina yada'una aba'ahum wa ummahatihim fi baitil musinnin. Ada yang ingin meletakkan bapaknya ibunya di rumah orang tua jompo. Mereka menjagamu, melahirkanmu, meregang nyawa. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud gara-gara kau merengek sampai pagi selama 5 tahun? Berapa kali dia tidak jadi sholat doa gara-gara kau kencing di celananya? Berapa jadi? Andai kau gendong dia dari Banjar ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat mengeluarkan kepalamu. Jangan kau letakkan orang tuamu, karena dia bukan sampah. Yang sudah meletakkan malam ini juga jemput, pulang dari sini ambil balik. Jangan durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ustadz, ada nggak amalan khusus untuk memelihara hafalan hadis dan Quran? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi,
dia menasihati aku supaya tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Insyaallah adik-adik anak-anakku yang di pesantren, kalian selamat dari maksiat mata. Kalian tidak pacaran, tidak melihat rok setengah tiang, tidak melihat baju yang rok panjang resleting belum dipasang, tidak melihat baju kurang kain yang belum selesai di tukang jahit sudah dijeput. Ustadz, apa benar hakim salah satu kakinya masuk bagian neraka? Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. Hakim yang tahu hukum Allah, menggunakan hukum Allah, dia selamat. Hakim yang tahu hukum Allah tapi tidak pakai hukum Allah, tidak selamat. Hakim yang tidak tahu hukum Allah dan menghukum tidak dengan hukum Allah, maka hakim itu 3, yang selamat cuma 1/3, yang 2/3 neraka jahanam. Kita doakan hakim-hakim kita masuk yang golongan 1/3. Yang tahu hukum, dia gunakan pengetahuannya. Yang tahu hukum tapi tidak menggunakan, nauzubillah, tidak tahu hukum dan menggunakan ketidaktahuannya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat pesantren, hai anak-anak Banjar tamat pesantren, kalian lanjutkan S1 kalian ke Fakultas Hukum SH, habis itu ambil S2 MH, habis itu ambil S3 ke Leiden Belanda, nanti titel kalian SH MH PhD Doctor of Philosophy. Kalian buka pengacara LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Siapa yang akan kalian bela? Ustadz Abdul Somad, mungkin ada orang yang ingin menjelekkannya, kalian yang akan membela saya insyaallah. Amin. Apa hukumnya zakat profesi seperti ASN, pengacara, anggota dewan? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pertemuan di Jakarta, zakat potong atas 2,5%. Ada yang lewat ceramah nggak mempan, tapi ada yang lewat perda ternyata lebih ampuh. Mudah-mudahan pegawai-pegawai kita membayar zakatnya sehingga terbantulah fakir miskin insyaallah. Amin. Saya banyak dibantu oleh Badan Amil Zakat PLN, perusahaan listrik negara. Makanya kalau ada pemadaman saya nggak terlalu marah. Kenapa ini lampu mati? Setelah ASN PLN banyak. Saya Bapak Ibu ceramahnya dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dari Pekanbaru lewat Indragiri Hulu, lewat lagi masuk ke hutan, sampai di hutan jalan kaki naik sampan 7 jam, sampai di dalam barulah kami bertemu masjid yang seperti kandang kambing, lantainya tanah, foto, sampaikan ke PLN, keluar zakat dari PLN, berdiri masjid, berdiri lokal, berdiri. Nah, ini bagus, produktif, bagus sekali. Untuk wanita yang bercadar bagaimana hukumnya menurut Islam Pak Ustaz? Ulama terbagi 2. Yang pertama mewajibkan cadar. Ulama Saudi Arabia Syekh Twigri, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, cadar wajib. Tapi ulama Mesir Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, cadar tak wajib. Ustadz condong kemana? Yang bercadar silakan, jangan ejek yang bercadar. Kalian jangan ejek cadar. Ini banyak orang nengok orang cadar diejek, tapi kalau ada perempuan tak bercelana dia diam. Kau sehat apa sakit? Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Padahal kau Islam. Dia bercadar itu bukan karena sayang pada pipinya, dia bercadar bukan karena menutupi wajahnya, dia bercadar supaya mata laki-laki tak gatal. Bagus mahasiswi bercadar, jadi dosen tuh fokus mengajar. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, dosen nulis, kadang-kadang ada dosen tuh nulis sampai ke bawah. Pak, whiteboard dah habis Pak. Oh iya. Ustadz ini nyindir dosen. Enggak, saya dosen. Maka saya tak. Ibu jangan ejek perempuan bercadar. Bukan dia sayang wajahnya, dia menjaga laki ibu yang gatal tuh. Enggak. Paham? Yang bercadar dengan tak bercadar jangan berkelahi.
Kalau antara kalian bercadar dengan yang tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Tinggi 170, dipakai kain 70. Dia naik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka. Banyak perempuan saya tengok terbuka sini. Ustaz nengok juga. Saya tidak menengok, tertengok. Kadang saya pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke pesawat. Sengaja saya tak menengok. Dia pula nanya, "Bapak nomor berapa?" Saya tak tunjukkan. Ditarik, "Pak nomor berapa?" "Nomor 3A." "Sini ya, pakai seat beltnya," gitu. "Mau minum apa?" Ramah pula dia. Ilaha illallah. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Selewat gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walaupun kalian kuliah di politeknik, pakailah busana muslimah dari ujung ke ujung. Coba tengok, ini bukan pondok pesantren, ini bukan UIN, tapi semuanya pakai jilbab syar'i. Alhamdulillah, jilbab syar'i. Ini kadang kita tengok jilbabnya, rambut terbuka, ujung tuh dikasih pula kuning-kuning. Datang anak bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Karena kuncing kudung. Begini kan senang hati kita. Jilbab panjang. Ini ada pula model jilbab itu kain panjang dililit-lilitkan di leher. Pesta undangan dia makan kita khawatir. Mati. Nama jilbabnya jilbab sakratul maut. Tapi di sini tak ada. Coba tengok, bajunya boleh korpri tapi rambut tetap tertutup, yang nampak wajah dan tapak tangan. Dan tak pula ada di politeknik ni orang yang pakai lipstik apa bedak berlebih-lebihan. Kadang ada tempat acara tu kita tengok 3 inci. Wow, di ruangan tu ramai, kipas mati, AC tak sanggup, melelehlah dempul tadi. Panas jengnya, iya panas. Rupanya ini spidol whiteboard. Lunturlah. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Di kantor kalau ada kegiatan PNS biasanya dikasih nasi bungkus. Dalam ajaran kita disuruh jangan berlebihan makan. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai masalah itu? Yo, kurang nasi bungkus rasanya enggak berlebihan. Tapi kalau sampai diambil tigo, itu Pak, coba perhatikan PNS yang mengambil 2 tigo dibawa ke rumah sakit, coba di scan. Aku khawatir ususnya usus jari. Mungkinnya dulu kecelakaan lalu lintas, putui ususnya, datang dokter dipasangnya usus kudo. Jadi awak tak bisa salahkan itu. Nah kedua, coba bawa ke pesantren Ustaz Zulkifli MI di Payakumbuh supaya diruqyah. Mungkin jinnya 5 badan. Ini makan sekali-sekali jin-jin dan lain itu gimana? Jadi jangan banyak-banyak. Ustaz Somad itu pandai ceramah aja dulu. Tadi kan Ustaz makan dengan Pak Wali. Ya, banyak Ustaz makan tadi. Ambo ambil 1 piring, ambo isi lupis cie. Enggak bu, cie. Lupis, lagi gula merah. Dipaksa oleh ibu itu. Ambil dari kerbu yang enggak ikut. Itu cuma banyak harus kita itu. Piring cie, lupis cie, gula merah, banyak harus kita. Sebab di hotel aku makan.
aku nak ketiga. Yang penting makan, kalau nggak sanggup banyak. Kamu kalau nasi padang, nasi ubin, kamu termasuk nggak banyak mana. Jadi kalau nasi itu nggak, kan bisa agak-agak itu talon ya. Kalau nggak dari awal kok bagi go. Nah itu, insya Allah. Kau masalah nasi ubin kau seperti ini. Kadang-kadang banyak. Nggak akan dibuli dia makan 3 bungkus gitu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka mubazir saudara setan kalau menjadi orang yang mubazir suka membaca auzubillah, ia suka makan banyak, mubazir banyak buang, tapi ia baca auzubillah, auzubillah minasyaitonir rajim. Akhirnya setan brother, jangan usir-usir. Awak kan keluarga. Oleh sebab itu sesuaikan perbuatan awak dengan auzubillah awak. Itulah isi tausiah Ustaz Abdul Somad pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh. Kita tidak pernah berpisah karena kita bersatu dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Nanti mau saya jawab. Besok pagi upaya kumpul. Besok pagi terakhir saya kumpul, sesudah itu kami pulang, mudah-mudahan jalan lancar sampai ke Pekanbaru. Hamba Allah yang penasaran, apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar, satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuikri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian. Karena kalau tidak, dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Jadi adik-adik mahasiswi sekalian, ya. Pak miring Pak. Oh ya. Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau nggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja, hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustadz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus. Yang nggak bercadar nggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang nggak bercadar haram. Saya tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jika seorang ibu menzolimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah, sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridha? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridha. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua.
surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut, jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepadamu. Ustaz, kok lain dipecat, lain keluar. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu Sami Allahu liman hamidah, itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam sholat, di luar sholat enggak. Ada juga yang di luar sholat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi enggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan enggak bersedekap. Jangan nanti pas sholat melihat kawan, Sami Allahu liman hamidah, oh sedekap. Enggak usah bermasalah. Mau sedekap sah, mau sedekap. Yang kita permasalahkan sekarang bukan sedekap, sedekah. Karena banyak orang tak bersedekah. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah, tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Itu pesan A'agim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak, tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah Bapak Ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz, Ustaz ngomongnya kasar. Maafkan saya, please forgive me. Ustaz, gimana caranya biar sholat kita khusyuk? 5 langkah. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk, ambil air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Ambil air siram muka, keluar dosa biji mata. Ambil air siram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ambil air sapu kepala sampai lubang telinga, keluar dosa-dosa dari isi kepala kotor, pikiran kotor. Ambil air siram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari kaki. Maka waktu wudhu khusyuk. Makanya sambil wudhu nggak boleh ngomong. Ini wudhu sambil ngomong, HP tetap. Iya kan kemarin udah tuh ya. Iya sebentar ya. Iya. Boleh. HP mati. Habis itu berdoa. Asyhadu an la syarika la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dari tempat wudhu ke tempat sholat 2, nggak boleh tasbih. Nggak boleh tasbih, nggak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bro, gimana nanti habis sholat kita makan ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Gimana kita makan sama? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku yang bayar, oke. Boleh. 3, ngomong ngerti apa yang diomongkan.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ngaji sama ulama. Makanya yang pertama tadi yang paling panjang, ngaji sama ulama. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu yang akan membuat dia ngerti ucapan salatnya. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Emangnya sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my life, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bahasa Inggris mantap, silakan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Buka kursus bahasa Arab, panggil habaib-habaib dari Hadramaut Taman, Tarim, dari Daril Mustafa, dari Al-Azhar Mesir. Banyak ustaz kita buat kursus supaya ngerti apa isi salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3. Connect antara mulut dengan hati. Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Ya Allah, ya, apa kata Nabi itu sholat mulutnya bergerak atau enggak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Saya tahu Nabi mulutnya bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Jadi sholat, ada orang yang sholat mulutnya diam aja. Mulut harus bergerak. Connect apa yang kau ucapkan, itu yang connect di hatimu, itu yang kau pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seperti bawa motor, sholat itu seperti bawa motor, agak-agak naik ke trotoar, turun lagi, agak-agak jauh naik lagi, agak-agak mau nabrak listrik. Begitu dia, harus, bukan hilang kesadaran. Yang kelima, doa. Jangan lupa doa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, tolong aku ya Allah, ini hatiku bukan punya aku tapi punya engkau, bimbing aku dalam khusyuk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk pada kita. Nggak habis-habis. Ustaz, boleh gak majang foto keluarga? Boleh, tapi katanya haram. Yang haram itu patung 3 dimensi, dicetak, dipahat, dibentuk, diukir patung, disenter, ada gambarnya, itu yang gak boleh. Malaikat gak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang gak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Foto keluarga, bapaknya sopan, ibunya pakai jilbab. Yang foto keluarga yang belum hijrah dulu jangan dipajang. Bapaknya pakai celana pendek, ibunya pakai baju pendek, you can see. Jangan dipajang di ruang tamu. Nanti temannya lihat, emakmu cantik juga dulu ya. Nah, jadi yang sopan, pakaiannya pakai hijab, bagus, nggak salah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini umat Islam sudah banyak terkotak-kotak, bahkan banyak yang beragama Islam tapi suka mencela ulama, ustaz maupun habib. Tak jarang sesama muslim saling ejek, padahal seharusnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau begini saya khawatir kelangsungan generasi Islam. Pertanyaannya mana? Ini adalah anak muda yang gelisah melihat keadaan umat. Anak muda gelisah, anak muda ini luar biasa. Sekarang anak muda gelisah motornya nggak hidup. Anak muda gelisah pacarnya ditelepon nggak ngangkat, di WhatsApp nggak balas. Masih ada anak muda dari Balikpapan yang gelisah dengan keadaan umat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya lihat gambarnya dulu. Terlihat dari wajahnya, pria muka soleh.
Oleh sebab itu maka kenapa umat ini terpecah-pecah? Ini adalah ujian. Tapi ternyata malam ini tidak nampak mana NU, mana Muhammadiyah, mana Al-Wasliyah, mana FPI, semuanya melebur menjadi satu, bersatu dalam la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana taubat yang benar? Hehehe. Tiga rukun taubat. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqrar bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal itmar, tekad tidak akan kembali. Caranya mandi taubat. Mandi taubat gimana? Basah semuanya. Basah semua. Pakai shower apa pakai bak terserah. Pakai sampo apa terserah. Basah semua. Habis itu salat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah apa aja. Kulhu Pak Ustaz boleh. Yang rakaat kedua kulhu lagi kebangetan. Nah, habis salam istighfar. Mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Rabb Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Minal khataya, dari silap dan salahku, ampunkan aku ya Allah. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak berani jadi imam di rumah karena bacaan kurang baik? Saya nasihatkan sama ibu-ibu, ibu jangan terlalu menuntut bapak terlalu banyak, nanti dia lari. Kalau bapak membangunkan ibu nanti malam ngajak tahajud, dia ambil air dibangunkannya ibu, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru honeymoon bulan madu, wake up my darling, wake up my honey, lalu dia pimpin sholat, usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Diam aja, sabar. Berarti dia baru latihan imam sholat zuhur. Kalau zuhur kan gak bunyi. Dia di kantor diam-diam, dia sedang latihan. Jangan resek. Masa imam gak bunyi? Jangan. Bersyukur ya Allah, aku bersyukur sudah kau kirimkan seorang imam. Sementara tetanggaku di sebelah suaminya pulang dalam keadaan sakau. Aku bersyukur kau kirim seorang imam ya Allah. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Nanti lama-lama bunyi juga ini. Yang laki-laki kalau mau jadi imam latihannya zuhur dulu, karena zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Bacaannya terserah, buat tegak lama-lama, tegak lama. Kalau ditanya, bro, ente tadi bacaannya apa? Kulhu. Loh, kok lama sekali? Aku ulang 10 kali. Nanti sudah agak-agak lama baru. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Untuk pertama-pertama pilih ayat yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung Ar-Rahman. Ar-Rahman.
Apakah untuk puasa di bulan Syawal harus ganti puasa yang lama-lama? Ibu kemarin tak puasa 7 hari karena maaf haid 7 hari. Sekarang mau puasa 6. Gimana Pak Ustadz? Maka kodok dulu 7, habis 7 baru tambah puasa 6. 7 tambah 6 sama dengan 13. 3 balik hari puasa habis lah kuih rayo ya. Yang paling bagus 7, habis 7 6 13, the best, mantap. Tapi kalau tak sanggup puasa saja 6 hari, niat qadha. Siapa yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, yang dikutip oleh Syekh Atiyah Sokor ulama Al-Azhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis di internet, diterjemahkan Abdul Somad RCMA. Saya ulang lagi, ibu puasa saja 6 hari di bulan Syawal, niatnya qadha sahaja ambo iswa hari puasa qadha lillahi ta'ala, maka otomatis dapat pahala puasa 6 di bulan Syawal. Ustaz kenapa sebut ibu? Karena ibu yang tinggal 7 hari patang, rupanya apa tinggal ampe balik hari. Apa-apa nan tinggal ampe balik hari patang, maka puasa qadha saja di bulan Syawal iko dapatlah pahala. Tadi ambo baru dapat SMS dari kawan ambo orang Cina indah Islam. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah puasa sunat Syawal 3 hari, tinggal 3 lagi gitu. Ini ndak Islam, tapi puasa sunat Syawalnya lah 3 hari, tinggal 3 hari lagi. Ambo sehari pun alun lah juga. Malu ambo membaca SMS. Inilah tertarik mencari agama Islam, ibadah patamu dan membuat puasa. Sebab dengan puasa kau yang merasa sehat lillahi ta'ala. SMS-nya masih ada 24. Lah puasa Syawalnya 3 hari, tinggal 3 hari lagi. Ambo alun mulai. Pak Kapolres tadi di Padang Mutuim, Sago, Allah puasa. Kami makan. Apa anda makan? Puasa Ustaz. Awak dan selama itu ngajak orang, mari puasa. Awak tak lupa. Ustaz tak puasa. Saya musafir. Tapi insya Allah ambo, memang tiap-tiap tahun memang Syawal kau ambo puasa di ujung-ujung. Belum pernah ambo tinggalkan lagi puasa ambo. Walaupun awak sunat ikut puasa engkau sunat, tapi di awak yang berceramah awak main bau orang, dan awak saya main bau orang bukit. Biar dari bukit, enggak, aku ngajak orang sini. Awak berpuasa dulu. Puasa 6 hari kau ketek kamu ya. 6 hari ya, pola 6 hari. Memang puasanya 6 hari. Nanti 30 hari ringan deh orang sadonya puasa. Tapi puasa 6 kok enggak. Awak puasanya enggak. Awak puasa enggak. Hanya puasa. Gitu. Dan puasa 6 kok godaannya luar biasa lah. Ambo tahun Padang itu puasa. Udah puasa ambo turun ambo ke bawah, datang dosen-dosen, datang karyawan pegawai. Ustaz Somad masuk ke ruang dosen, ada apa? Nasi kotak lah aduh. Ambo puasa. Khutbah Jumat no. Selesai khutbah Jumat, datanglah jamaah. Ustaz, makan awak ke pondok bawang. Ambo puasa. Astagfirullah. Lah selesai puasa, tak ada orang aja lagi. Ujian puasa. Mudah-mudahan awak insyaallah puasa 6 insyaallah. Insyaallah. Tapi kini esok lelai. Di Minangkabau adat mengatakan jika menikah sesuku dilarang, tak boleh. Sedangkan dalam agama Islam hal ini tidak dipermasalahkan. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap pernikahan satu suku? Satu suku haram, banyak betul. Menikah itu yang boleh cuman fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dulu jangan salahkan nenek mama dulu.
Nenek mama dulu membuat peraturan itu supaya orang Minangkabau explorer ke seluruh dunia. Akhirnya ada orang Minangkabau yang menikah dengan orang Makassar, ada orang Minangkabau menikah dengan orang Jawa, ada orang Minangkabau menikah dengan orang Barat, ada orang Minangkabau menikah dengan bule dan pakle. Itu tujuan mereka dulu, supaya masyarakat ini akhirnya kita pun bersaudara banyak. Iqtaribu tasihu, menikahlah dengan orang asing maka kau akan selamat. Tapi yang namanya adat istiadat bisa saja apa nama istilahnya? Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak bisa dirubah itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ketika di Irak ada pendapat Qaul Qadim, pendapat lama, pindah ke Mesir, ada pendapat Qaul Jadid, pendapat baru. Duduk nenek mama alim ulama cerdik pandai yang didulukan selangkah, ditinggikan selanting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat berselo. Duduk bersama membahas anak kemanakan di masa akan datang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah, maka musyawarah mufakat bisa terwujud ada ijtihad baru ke depan. Nah, jangan menyalahkan yang lama. Khudh ma safa dak ma kadar, ambil yang baik, buang yang keruh, ambil yang jernih, buang yang keruh. Sebagian daerah di Pariaman masih ada yang memakai khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jangankan di Pariaman, di Limbo Panjang. Sebelum masuk Pekanbaru, keluar Kabupaten Kampar, mau masuk Pekanbaru, Limbo Panjang, itu kan banyak daerah orang Pariaman. Saya kemarin sholat Jumat situ, tak ada khutbahnya bahasa Indonesia, bahasa Arab terus. Tapi sebelum khutbah Jumat ada tausiah. Karena ada sebagian mazhab yang mengatakan khutbah Jumat itu bagian dari sholat. Sholat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia batal. Maka kalau khutbahnya pakai bahasa Indonesia, batallah khutbah Jumatnya. Lalu kemudian di mana khutbahnya? Bagaimana orang yang tak bisa bahasa Indonesia? Maka sebelum khatib naik mimbar, sebelum azan, ada tausiah dulu. Makanya cepat-cepatlah datang. Ini perbedaan mazhab. Saya pribadi pakai khutbah dua. Khutbah pertama saya campur bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Jamaah sekalian, mari kita takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Habis itu duduk, habis itu tegak lagi. Khutbah kedua saya tak campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua saya bahasa Arab saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Maka 5 rukun khutbah tetap saya pakai bahasa Arab di khutbah kedua. Dalam hal ini saya berpegang pada perbedaan mazhab. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Di beberapa daerah masih tetap pakai khutbah bahasa Arab, tapi sebelum itu ada tausiah supaya umat paham tentang khutbah berbahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena ada 3. Yang pertama, meminta kepada yang dikubur, hai mbah, tolong menangkan pilkada. 2, karena dia memuji-muji yang dikubur. Hai engkau yang dikubur dulu waktu saya tak pernah sakit. Hai engkau yang dulu waktu dikubur menang tak pernah kalah. Hai dulu dikubur. Maka diturunkan Allah ayat Alhaakumut takasur, kalian sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur-kubur. 3, karena dikubur mempersedih-sedih. Suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu, ya hari ini jenguk abah. Jangan mempersedih diri. Yang lalu biar berlalu, yang akan datang kawin lagi. Jangan sedih-sedih. Oleh sebab itu, gara-gara 3 ini tak boleh. Setelah Islam kuat, boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena 3. Pertama, tazkiratan lil maut, menengok kubur ingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turikul qulub, melembutkan hati. Hati nang kare, acara melunakkan hati nang kare kau ya. Jadi kubur, berziarah makam, melihat kubur ingin mati, melihat kubur hati lembut, melihat kubur meleleh air mata. Maka pulanglah ibu bapak dari kubur menangis.
Di aku pulang manangi dari kubur, ingat mantan. Nah, betul. Apa hukumnya jika lelaki sudah mapan, sudah mencukupi kehidupannya, keluarganya, tapi masih menunda pernikahan, diganggu jin? Oh iya, yang mengganggu itu jin perempuan. Jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah. Nanti malam didatanginya, berhubungan kelamin dia dengan itu. Oleh sebab itu kalian yang sudah mapan, duit banyak, tak juga nikah, di ruqyah. Mari kita ruqyah sama-sama, mudah-mudahan jinnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah yang tidak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Ya Allah, sembuhkanlah anak-anak muda yang sudah mapan tapi tak mau menikah, supaya dijauhkan daripada jin, hantu dan setan, insyaallah. Amin. Dah, cuman enggak ada sahabat menikah. Ustaz cepat menikah Ustaz. Saya termasuk yang lambat menikah, tapi bukan karena diganggu jin. Saya menjaga emak saya. Saya tidak ada dulu pacaran. Aku mah sengaja aku tak pacaran. Nanti kalau aku pacaran, aku jatuh cinta. Ternyata nanti aku suka dengan perempuan, tiba-tiba tak sesuai dengan engkau, aku melawan engkau. Ibu-ibu, kalau nampak ibu, anak ibu tak mau pacaran, dia sayang sama ibu, maka carikan dia. Jangan ibu biarkan dia. Nanti lama-lama dia tak mau cari perempuan, dicari laki-laki. Nah, ibu carikan dia. Ada usia-usia laki-laki yang gawat, 30 sampai 35 dia mulai bimbang, cari apa tidak, cari apa tidak, cari apa tidak, nikah apa tidak, nikah apa tidak. 30 sampai 35, 35 sampai 40 mulai menikmati kesendirian, 40 dia puber lagi. Itu banyak orang yang 40 mau. Oleh sebab itu maka nikahkan dia. Cari perempuan, jangan kau carinya mulu-mulu. Jangan kau cari perempuan yang terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari perempuan yang terlalu buruk, nanti kau malu bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja, yang kira-kira bisa membawa engkau beriman dan beramal soleh, bukan soman. Kira-kira kalau kau nikah dengan dia, imanmu terjaga. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solehah, hanya istri soleh. Roma pula jadi. Apakah hukum membeli menjual anjing? Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang harga hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, harta hasil jualan baghi, PSK, prostitusi, wanita tunasusila. Wa ulwanil kahin, duit hasil kahin, dukun, duit hasil dukun, hasil perdukungan haram. Jual beli anjing, PSK, WTS, dan hasil perdukunan. Jelas hadis sahih. Makin lama makin ketek kerja. Sogok menyogok. Seorang pengusaha menyogok berupa uang kepada seorang pimpro agar proyek menang dalam tender. Pertanyaan, apakah uang hasil sogok itu halal? Dimancing-mancing ini. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat yang menyogok dan yang meminta sogok. Pulanglah tukang kutip zakat. Ini kambing saya, ini kambing zakat, ini onta zakat, ini onta saya. Kata Nabi, kemana kamu kok bisa dapat onta? Kok bisa dapat kambing? Ini hadiah. Kata Nabi, hadiah karena jabatan haram. Gratifikasi bahasa KPK-nya sekarang. Makanya ketika anak Sultan Hamengkubuwono menikah, maka kado-kado dibuka yang lebih dari batas kepantasan diserahkan Sultan kepada KPK karena dianggap sebagai gratifikasi. Sudah ada zaman Nabi Muhammad SAW. Ala jalasa fi baiti abi, kalau kau duduk di rumah bapakmu, kalau kau duduk di rumah emakmu, apakah ada orang ngasih kambing, apakah ada orang ngasih onta? Orang ngasih ini karena kau punya jabatan. Nabi sudah menjaga itu semua. Makanya kalau kita mau lurus,
jangan sampai air terminum banyak ke mulut, susah untuk bicara. Kita akan bicara lantang kalau tidak termakan itu sogok menyogok. Betul? Kalau sudah mulut berisi, payah kita bicara. Nanti kalau tiba-tiba Ustaz Abdul Somad suaranya sudah tak kuat lagi, tiba-tiba ada pel. Kok ada pel? Ingat, duit sogok. Kau kumpul, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, berangkat dengan uang haram. Heran kami menengok dia tak berubah, Ustaz. Ibu itu dulu sebelum berangkat haji tak pakai jilbab, balik sekarang sama tak berjilbab, tak ada perubahan. Bapak haji itu juga begitu, sebelum berangkat bercelana pendek, sudah balik tak bercelana sama sekali, tak ada perubahan. Nauzubillah. Bagaimana Ustaz caranya supaya istiqomah untuk tidak mengupload foto di medsos? Jangan foto upload di medsos sendirian, jangan pose-pose menggoda, jangan pakai bibir. Ini banyak nih pakai jilbab dari bibir. Ada pula yang mengulurkan lidah. Yang mengulurkan lidah itu anjing. Anjing mengulurkan lidah dua. Pertama karena haus, yang kedua karena bernafsu. Banyak, hati-hati. Ini banyak kan ikut-ikut. Ini bibir orang seksi Pak Ustaz. Apa pula seksi? Gara-gara menengok Angelina Jolie. Banyak orang bilang seksi, itu bukan seksi, panas dalam. Bagaimana hukum bagi bayi laki-laki memakai ameh? Uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi yang perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal. Aku haramkan bagi laki-laki. Jadi Ustaz tak boleh pakai ameh walaupun bayi laki-laki. Ambo, itu ameh bu ya? Tak. Iko perak, cincin perak. Nabi cincinnya perak. Yang laki-laki bercincin ameh, jangan cuma matangnya ceramah kecek Pak Wali awak, langsung terapkan. Yang pakai emas sekarang juga copot, lepas, kasih ke istri. Inilah ada ya, jual besok belikan cincin perak, sisanya sedekahkan. Karena emas itu ada partikel molekul-molekul macam tepung masuk ke dalam darah. Nanti kita akan kena penyakit Alzheimer, penyakit lemah sebelum masanya, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lesu, penyakit masuk ke dalam daging. Alzheimer namanya. Oleh sebab itu jangan pakai. Perempuan kenapa boleh? Masuk ke dalam darah, dia keluar dalam bentuk menstruasi. Makanya kalau ada bapak yang menstruasi, bagaimana hukumnya bertawassul? Tawassul meminta kepada Allah dengan menyebut amal. Ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua, terbuka. Ya Allah, berkat baktiku pada ibuku bukakanlah pintu gua, terbuka. Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina bukakanlah pintu gua, terbuka. Itu dalil boleh berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Maka jangan doa diam saja, bertawassul. Ya Allah, berkat sedekahku bukakan, boleh. Nah, bagaimana bertawassul dengan orang soleh? Ya Allah, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Burhanuddin Ulakan, berkat Syekh Tuan Guru Fulan, berkat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Boleh tak menyebut ulama dalam tawassul? Ulama terbagi dua. Yang satu mengatakan tak boleh, yang satu mengatakan boleh, karena bukan bertawassul dengan jasadnya, dengan badannya, dengan kulitnya, dengan dagingnya, tapi bertawassul dengan kemuliaannya di sisi Allah. Orang yang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, aku berdoa kepada engkau ya Allah berkat kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu disebutkan oleh Syekh Yusuf dalam kitab berjudul Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Orang yang berziarah ke makam-makam Tuan Syekh Guru, bukan dia minta kepada orang itu, hai Syekh Fulan, bukan dia minta ke situ, dia minta kepada Allah
dengan bertawassul kepada syekh wali-wali Allah. Bagaimana hukumnya membunuh ulat atau binatang kecil, misalnya hama yang mengganggu tanaman? Boleh. Dalilnya mana? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam. Apa hitam? Al-aqrab, kalajengking. Nampak kalajengking, bunuh. Bunuhnya macam mana? Sampai mati ya. Jangan pukul sekali, ya lari ya. Makanya sholat itu jangan pejam mata. Karena kalau pejam mata mana nampak? Tiba-tiba, ular sawah. Oh katanya, awak buka langsung tolan. Oleh sebab itu maka buka. Mana tahu ada yang hitam-hitam. Datang pula kawan waktu sholat, dimatikannya HP-nya. Selesai sholat, saya tanya, kenapa kau matikan HP? Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat. HP saya hitam. Itulah bahayanya membaca hadis tak menengok syarah. Yang disuruh buah yang hitam, ular dan kalajengking. Boleh membunuh hama kalau mengganggu. Besok tidur siang, datang lalat. Bunuh sekali. Mati. Jangan ditangkap. Cabut sayapnya saja. Akhirnya ini berputar-putar. Jalan, ambil cabut sayap angku satu, kasih tahu ke kawan-kawan yang lain dan masuk sekolah. Tak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya tajam. Wal yurih zabihatahu, binatang itu potong dengan tenang. Idul Fitri sudah berlalu, Idul Adha sedang menanti. Idul Adha, tajamkan pisau, sekali potong mati. Bismillahi Allahu Akbar, mati. Jadi banyak yang memotong sampai binatang itu mati bukan dari potong, stres. Satu RT RW itu satu megang ekor, megang kaki, megang. 3 sapi melarikan diri karena stres. Tanpa sadar saat membersihkan bunga tanaman di rumah, saya suka membunuh ulat-ulat yang memakan daun-daun. Membunuh sekali karena mengganggu, boleh. Tapi kalau tidak, saya baru pulang kemarin bulan puasa 6 hari di Az-Zikra. Setiap naik lepas tangga lantai 2 ke atas, apa kata Ustaz Arif bin Ilham? Hati-hati jamaah, itu ada semut, jangan sampai terinjak. Ada satu semut lewat, lalu lintas semut, jangan sampai terinjak. Semut pun tak tersakiti. Oleh sebab itu maka orang beriman menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.